Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Wijanarko, SPD MSI, selaku Kepala SMK Negeri 2 Pati, yang kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Bapak Catur Puri Haryadi, Eskom MSI, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMK Negeri 2 Pati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berupa kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaih, yang kelak nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, saya akan membacakan susunan kegiatan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Pati yang diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, yang ketiga kegiatan inti yaitu diseminasi budaya positif, dan yang keempat penutupan. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini atau kegiatan diseminasi budaya positif dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat barokah untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Pati yang kali ini diwakili oleh beliau Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Catur Puri Haryadi Eskom Enkom. Kepada beliau dipersilahkan. Nggak terdengar suaranya, Pak. Cek cek satu cek cek satu dua.
Yang ini bisa terdengar suaranya ya? Kurang keras, Pak. Kurang keras. Oke. Bentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan yang luar biasa, ya, diseminasi budaya positif yang saat ini dilaksanakan oleh beliau Ibu Nurul selaku peserta dari program Guru Penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Kepala Sekolah. Saat ini beliau karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga memberikan tugas kepada saya untuk membuka kegiatan diseminasi ini. Semoga kegiatan diseminasi yang nanti dilaksanakan oleh Bu Nurul bersama rekan-rekan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan program Guru Penggerak ini kegiatan yang sangat bagus, ya, dan harapannya nanti bisa diikuti oleh seluruh guru, ya, di Indonesia. Dan salah satunya saat ini yang diikuti oleh Ibu Nurul, ya, sudah sesuai dengan slogannya, ya, beliaunya sudah tergerak, bergerak, dan akan menggerakkan rekan-rekan. Ya, sehingga ini satu langkah yang positif yang sudah diambil, ya, dan harapannya nanti bisa mengimbas ke rekan-rekan sekalian. Makanya hari ini beliau melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, ya, kalau tidak salah berarti ini sudah sampai modul 1.4. Nah, sekecil apapun rencana perubahan yang akan dilaksanakan Ibu Nurul, saya yakin ini merupakan langkah yang baik mengawali satu hal yang baik untuk melakukan perubahan. Ya, perubahan yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah, ya, dengan melihat eh, apa ya istilahnya, melihat kekuatan, kemudian kelemahan yang ada di sekolah, dan itu bisa dimanfaatkan menjadi satu program, ya, satu program perubahan, ya. Kalau dalam hal ini budaya positif apa yang akan diterapkan oleh beliau di lingkungan sekolah, sehingga harapannya nanti kegiatan yang dilaksanakan yang telah diseminasikan nanti juga pastinya sudah mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan, kemudian nanti diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, harapan yang lain adalah Bapak Ibu sekalian yang saat ini hadir, ya, itu juga bisa memberikan eh, dukungan, ya, memberikan dukungan kepada Ibu Nurul selaku di sini adalah CGP dalam program Guru Penggerak, nanti untuk ikut mensukseskan kegiatan praktik baiknya, kegiatan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh beliau, ya, di lingkungan sekolah, sehingga nanti bisa terimplementasikan dengan baik, membawa dampak yang baik, yang positif, ya, dan itu bisa dirasakan oleh rekan-rekan sekalian. Sehingga apa nanti yang akan didiseminasikan, apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Nurul terkait dengan budaya positif, mohon nanti juga bisa diberikan saran, masukan, sehingga benar-benar nanti bisa dilaksanakan dengan baik, seperti itu. Sekali lagi mewakili dari pimpinan, saya ucapkan selamat
kepada Bu Nurul yang telah saat ini mengawali mengikuti program Guru Penggerak selaku CGP dan tetap semangat menggerakkan rekan-rekan yang lain sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan. Selamat buat Bu Nurul dan teman-teman, selamat mengikuti diseminasi dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir pada saat ini dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Catur Puri Haryadi atas sambutannya diucapkan terima kasih. Dan saya mohon dukungannya dan doanya ya Pak, semoga acara diseminasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik Bu, ya sangat kami dukung. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti diseminasi budaya positif yang nanti akan saya sampaikan. Izin share screen ya Bapak Ibu. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Kelihatan mboten? Terlihat Bu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini nanti izinkan saya menyampaikan diseminasi budaya positif yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 2 Pati. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, nanti saya akan memaparkan budaya atau diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan secara daring ya, melalui Jimit. Ya, pada pagi hari ini mohon nanti saya bisa kita bersama ya bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, kita bisa menyatukan persepsi demi perubahan yang positif yang baik di sekolah tercinta kita yaitu SMK Negeri 2 Pati. Kemudian sebelumnya nanti budaya positif atau sebelumnya kita agenda pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Yang kedua tadi udah ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian nanti saya akan memaparkan materi budaya positif. Yang keempat nanti kita akan diskusi, kemudian refleksi, kemudian penutup. Kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, hadir tepat waktu pada setiap sesi. Tadi sudah hadir jam tepat waktu jam 8.30 atau jam 22. Yang kedua, aktif dalam kegiatan. Yang ketiga, kerjasama. Dan yang keempat, selalu full senyum selama kegiatan ini nanti nggih Bapak Ibu. Sekarang yang masuk materi yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik ini buat panjenengan semua. Setuju atau tidak setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju mboten?
Boten. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Konsep inti budaya positif itu sendiri, yang pertama ada pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, inti budaya positif yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu apa? Ini coba kita merenung sejenak nggih. Ini ada peristiwa. Ada A dan B, ya. Itu diibaratkan Bapak Ibu nggih, Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu semua. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Untuk Anda letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu nggih, genggam benda tersebut dengan segala daya dan upaya jenengan. Buatlah sebuah kepalan pada secari kertas itu. Sedangkan teman panjenengan Bapak Ibu itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Teman panjenengan meminta kertas yang jenengan genggam itu secara upaya dan daya yang diminta itu, teman panjenengan membujuk, mengancam, bahkan menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Itu kembali ke Bapak Ibu. Jadi perubahan positif yang ada pada diri masing-masing Bapak Ibu mau berubah mau tidak itu terserah dari Bapak Ibu sendiri yang bisa merubahnya. Gitu. Kemudian perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar pada zaman kolonial Belanda dibandingkan dengan pendidikan paradigma baru sekarang ini, bahwa pendidikan zaman kolonial Belanda itu rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya. Dan untuk kepentingan kolonial Belanda itu sendiri, karena pada zaman kolonial Belanda itu pendidikan itu dipersiapkan hanya untuk kepentingan kolonial Belanda sendiri. Ya, sedangkan pendidikan paradigma baru itu pendidikan diharapkan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu maksudnya bagaimana? Bahwa kodrat murid, ya, diharapkan pendidikan itu berpusat pada murid, di mana kodrat alam murid itu pada saat itu berada di mana? Kalau memang di daerah, kalau alamnya daerah pertanian itu pastinya maka berbeda dengan alamnya daerah pantai atau perikanan. Sedangkan pada zamannya kita mendidik seorang murid itu pada zamannya sekarang beda dengan zamannya seperti dulu. Yang sekarang itu dituntut dengan harus bisa teknologi. Jadi kita harus bisa mendidik murid ya yang pada era zamannya. Pada zaman sekarang seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru itu diharapkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang bagaimana kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Profil yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian profil yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam itu adalah mandiri. Itu
pembelajaran paradigma baru. Sekarang yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplin. Berarti apa? Bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, bahkan ancaman atau hukuman. Sedangkan disiplin positif itu ya diharapkan sebagai pendidik kita, sebagai guru, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, diharapkan bahwa kita sebagai pendidik itu juga bisa menerapkan disiplin positif, bisa memberikan tauladan atau contoh bagi peserta didik kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut ya bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal dapat kita tarik bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, diambil dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dian Gosan 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi ya ada 6 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia atau budaya positif yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 5. Ada bertahan hidup, ada membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian manusia itu membutuhkan penguasaan, kemudian kebebasan, dan kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, yang lebih dominan di diri Bapak Ibu itu apa? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang dan rasa diterima, atau bahkan penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Coba Bu Umi Salama, dari kelima dasar kebutuhan hidup ini yang paling dominan di diri Bu Umi apa? Dari kelima ini, yang lebih dominan? Kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima? Speakernya masih off, Bu. Unmute. Kesenangan, Bu. Tidak kedengaran, Bu. Halo, Bu. Jadi
Bapak Ibu semua, dari masing-masing panjenengan pastinya mempunyai salah dominan yang lebih dominan ya kebutuhan dasar ini. Untuk yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya adalah memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Itu pasti diinginkan oleh Bapak Ibu semua ya, seluruh manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu apa saja? Yaitu rasa peduli, berbagi, jadi bagian dari kelompok, bahkan kerjasama. Kemudian penguasaan, kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Itu apa? Kebutuhan dasar penguasaan itu diantaranya bahwa dirinya ingin dihargai, kemudian ingin untuk dianggap, ingin memimpin, dan ingin berprestasi, diakui dan didengarkan oleh orang lain. Itu pasti. Ya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia, ya, pastinya juga menginginkan kebebasan. Di antaranya apa? Ya ingin mandiri, ingin punya pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Mampu mengendalikan dirinya mau kemana. Dia ingin kebebasan, yang mencoba hal-hal yang baru. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima, yaitu kesenangan. Ya ini paling semua ini Bapak Ibu pasti menginginkan ini kesenangan. Karena apa? Kita pasti butuh yang namanya jalan-jalan, shopping, kemudian ya bermain, tertawa bersama. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia yang semua manusia pasti ingin mencapai kelima-limanya itu. Selanjutnya, ya, seluruh tindakan atau seluruh 5 kebutuhan dasar manusia itu memiliki tujuan pastinya, memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan dari orang lain. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita sebagai guru ini tidak akan menyadari bahwa banyak kan murid kita melanggar aturan. Itu sebenarnya murid kita itu gagal untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Gagal untuk mungkin kelima-limanya. Ya murid kita itu tidak bisa mencapai itu atau bahkan salah satunya kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ya, makanya mereka sering untuk melakukan suatu pelanggaran. Kemudian yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, motivasi. Motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul dari seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu dorongan yang timbul dari seseorang secara sadar maupun tidak sadar ya, untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya. Itu motivasi. Motivasi perilaku manusia itu intinya ada yang pertama, pastinya seseorang itu untuk mencapai sesuatu, untuk ya melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya atau bahkan ada yang menggerakkan dirinya. Itu yang pertama. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, di mana murid melakukan disiplin diri karena takut akan hukuman. Nah, ini motivasi dari luar atau ekstrinsik. Bahwa murid itu melakukan ya disiplin itu karena pasti adanya hukuman. Kalau saya tidak melakukan ini, pasti nanti saya dihukum. Saya takut seperti itu.
Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Karena apa? Dia untuk melakukan suatu atau mencapai tujuan itu karena ada imbalannya, ada reward-nya. Makanya dia terdorong untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu karena adanya reward atau imbalan. Kemudian yang ketiga, menghindari nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Kalau ini tuh motivasi secara internal karena terdorong dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan atau disiplin karena secara sadar bahwa di dalam dirinya itu terdapat nilai-nilai yang positif yang harus dimunculkan atau yang harus dilakukan. Ini motivasi secara internal. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ya, itu ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknya motivasi itu ya adanya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh seperti ini, jika murid, kalau saya tidak melaksanakan tata tertib ini, pasti nanti saya akan dihukum. Ini berarti kan dorongan dari eksternal, bahwa murid akan menaati tata tertib karena adanya hukuman. Pasti saya nanti dihukum, pasti nanti saya ada sanksinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi ya, eksternal adanya reward. Saya akan melaksanakan ini. Kalau saya nanti akan, contohnya seperti ini, jika UAS saya akan belajar sungguh-sungguh dan UAS saya akan mendapatkan nilai yang baik. Kalau nanti nilai UAS saya baik, pasti orang tua saya akan memberikan saya hadiah. Nah, ini contohnya, ini dorongan dari eksternal, dari luar. Ingin melaksanakan suatu tujuan karena adanya reward. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini disiplin diri yang muncul dalam diri murid itu sendiri atau motivasi internal yang timbul dari dalam diri murid itu sendiri. Karena dia terdorong untuk melakukan disiplin diri atau kebaikan itu karena kesadaran dirinya sendiri. Terdapat motivasi internal dalam dirinya sendiri. Kemudian merdeka. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya bahwa kita itu tidak selamanya memberikan dorongan dari ke orang lain, tapi kita juga harus bisa mendorong diri sendiri atau memberikan motivasi diri kita sendiri. Tidak hanya kita memberikan motivasi terhadap orang lain. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, di mana bahwa murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman tadi. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan reward atau hadiah atau pujian dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri murid itu sendiri. Maka murid dalam motivasi intrinsik ini, murid akan melakukan disiplin diri secara sadar bahwa di dalam dirinya itu terdapat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang positif yang muncul dalam dirinya sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Maksudnya dihukum oleh penghargaan ini adalah bahwa reward, hadiah, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan dapat mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Karena apa? Murid itu untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai suatu motivasi itu karena dia
ada sesuatu yang dapat mendorongnya. Kalau dia tidak ada rewardnya, tidak ada imbalannya, maka dia tidak akan mau mencapai motivasi itu. Itu dapat menurunkan kualitas murid itu sendiri, bahkan menurunkan kreativitas dari murid itu sendiri. Ini hukuman dari penghargaan. Selanjutnya, coba Bapak Ibu amati ya tindakan guru di sini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut jenengan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba Bu Yuni atau Bu Wilda Arifani. Bu Ana Oktavia. Menurut Bu Ana, mencatat 100 kali di dalam buku. Ini ada seorang guru melakukan tindakan menyuruh murid mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bu Ana, itu hukuman atau konsekuensi? Kok suaranya tidak terdengar nggih, Bu Ana? Apakah Bapak Ibu jelas mendengarkan suaranya Bu Ana? Lewat chat mawon Bu Ana, kalau tidak bisa dengan suara. Coba melalui chat. Kemudian yang kalimat yang pertama itu guru memberikan ini sebuah pada murid mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nanti tolong Bu Ana ditulis di chat ya, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian yang keempat, memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, membersihkan. Kemudian yang keempat, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehingga seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, maksudnya di sini melepas ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian yang keenam, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba Bu Ika, dari keenam ini mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman? Bu Ika yang nomor 6, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut Bu Ika ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu saya Ana itu tadi menjawab hukuman. Bu Ika hukuman. Coba kita cek ya Bapak Ibu, apakah jawabannya benar? Ya, bahwa mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman. Jadi di sini lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Murid diminta untuk push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Sedangkan membersihkan tumpahan air di meja tulis itu saat tersenggol itu konsekuensi.
Ya, bedanya hukuman dan konsekuensi. Saya akan menjelaskan bagaimana bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Berarti tidak sepenuhnya konsekuensi itu menyakitkan berarti ya. Sedangkan yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Bedanya yang ketiga, bahwa hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu anak akan menghargai kedisiplinan. Perbedaan yang keempat, hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, konsep hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Perbedaan selanjutnya, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, perbedaannya yang terakhir yaitu hukuman itu bisa membuat murid itu marah, punya rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu akan membuat anak atau murid itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak dalam jangka waktu yang lama. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi bahwa hukuman dan konsekuensi itu bedanya, hukuman itu biasanya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam hukuman tersebut, maksudnya tidak ada kesepakatan. Sedangkan konsekuensi itu lebih terencana dan terarah karena itu sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru. Jadi murid itu akan tahu jika dia melanggar aturan, dia tahu konsekuensinya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan pasti secara tiba-tiba, silahkan lari lapangan 7 kali, silahkan, seperti itu contohnya. Itu hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas yang gagal, bahwa hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, memaksa murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan atau hadiah itu tidak efektif, atau yang kedua dapat merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas murid kalau hukuman berupa penghargaan. Konsep disiplin yang dengan akan membuat murid itu akan menjadi gagal jika akan diberikan reward atau hadiah, karena akan mematikan kreativitas anak. Ya, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, adanya stimulus respon. Yang keempat, murid merasa tidak dipermalukan. Kemudian atau murid itu menghormati atas aturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol dirinya, memegang kontrol untuk murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi bedanya hukuman dengan restitusi itu lebih, kita sebagai guru diharapkan itu bisa menerapkan restitusi, bukan menerapkan hukuman. Karena restitusi ini kita akan mengajak murid melakukan kesepakatan bahwa nantinya ketika
di awal sudah ada kesepakatan, ya nanti ketika melanggar suatu aturan itu murid akan menyadari bahwa bisa mengontrol dirinya, bisa menstabilkan dirinya, bisa memecahkan masalah yang dialaminya sendiri. Jadi kita sebagai guru bersama-sama berkolaborasi dengan murid, ayo bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, posisi kontrol dan restitusi. 5 posisi kontrol seorang guru. Ya. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, posisi manakah Bapak Ibu yang Bapak Ibu terapkan di sekolah SMK Negeri 2 Pati ini? Coba saya Pak Karyono. Pak Karyono. Bu Ika lagi ya. Bu Ika lagi. Bu Ika, dari kelima posisi kontrol guru ini yang Bu Ika terapkan kepada murid Bu Ika, posisi kontrol yang mana, Bu? 1. Guru sebagai teman. 2. Guru Di saya pembuat kok suaranya rasa tidak bersalah. terdengar ya, Bu? Sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, Coba di kolom chat, Bu. kecuali penghukum, Bu. Ya, coba sambil Bu Ika menulis di chat, coba Bapak Ibu renungkan dari 5 posisi kontrol guru ini, mana yang lebih dominan Bapak Ibu terapkan pada murid panjenengan semua? Apakah di posisi penghukum? Apakah di posisi pembuat rasa bersalah? Apakah di posisi teman atau pemantau? Bahkan Bapak Ibu posisi sebagai posisi manajer. Oke. Lima posisi kontrol seorang guru. Ya, sambil menunggu Bu Ika, kita coba renungkan. Posisi kontrol seorang guru yang pertama sebagai penghukum. Itu adalah menghukum murid ketika tidak mematuhi peraturan sekolah. Jadi contohnya seperti silakan keliling lapangan 10 kali, silahkan push up 30 kali, silahkan ya, kemudian menulis kalimat 1000 kali. Itu contoh penghukum, guru sebagai penghukum. Dengan menghukum murid ketika tidak mematuhi peraturan yang diterapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru sebagai posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu menjadikan siswa merasa bersalah
akan perbuatannya, seperti contohnya gini. Berapa kali Bu Guru sudah memberitahu, ya, Bu Guru kecewa dengan kamu. Ya. Itu membuat kata-kata yang dapat menimbulkan murid itu merasa bersalah. Itu juga diharapkan ini tidak diterapkan oleh seorang guru, posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol seorang guru sebagai teman, yaitu menjadikan murid sebagai teman. Contohnya, ya, percakapan, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, biar Bu Guru ini bangga terhadap kamu, sambil memberikan senyuman. Itu pun posisi kontrol sebagai guru, sebagai teman, itu pun ya jangan sampai juga diterapkan, karena nantinya kita sebagai guru itu tidak akan, atau rasa hormat terhadap guru itu menurun. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Guru sebagai memantau, seperti percakapan contohnya, kamu sudah melanggar, sekarang ada peraturan, sekarang apa peraturan dan konsekuensinya. Kita hanya pemantau saja, kita sebagai guru diharapkan itu bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, guru sebagai manajer, itu contohnya kesalahan apa yang kamu buat, nah, bagaimana kamu akan memperbaikinya. Contohnya, jadi murid diajak bersama-sama untuk menyelesaikan solusi atau memperoleh menyelesaikan solusi secara bersama-sama antara guru dengan murid. Itu diharapkan 5 posisi kontrol kelima ini itu yang diterapkan oleh guru adalah posisi manajer. Ini Bu Ika sudah menjawab bahwa Bu Ika sudah menerapkan posisi manajer. Teman bahkan bisa menjadi teman dan membuat rasa bersalah. Ya, tetapi di sini saya mengharap Bapak Ibu semua bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, dikarenakan nanti kalau membuat rasa bersalah ini dapat juga membuat murid itu merasa tidak percaya diri, atau bahkan murid ini merasa dia tidak bisa diharapkan atau dapat menurunkan ya motivasi terhadap dirinya. Sebagai teman pun nanti tadi bahwa guru nanti rasa hormatnya akan merasa menurun. Murid merasa hormat terhadap guru itu semakin menurun. Ya, diharapkan ini adalah sebagai manajer. Kita lanjutkan bahwa di sini ada 5 posisi kontrol ya. Identitas gagal, identitas yang berhasil atau sukses, dan identitas yang sukses dari diri sendiri. Di situ ada penghukum, contohnya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, itu juga tidak boleh kita terapkan. Pembuat rasa bersalah, contohnya ibu kecewa, ya, seharusnya kamu tuh seperti ini, juga tidak boleh. Kemudian yang sebagai teman, itu contohnya, ayolah lakukan demi ibu, buat ibu merasa bangga, seperti itu. Kemudian sebagai memantau, apa peraturannya tadi, kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kita diharapkan itu sebagai manajer, dengan memberikan pertanyaan pada murid, murid itu bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Contoh penerapan posisi kontrol. Ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dilihat video berikut ini dari 5 posisi kontrol seorang guru.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Kita sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen ya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke Bapak Ibu, bagaimana contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan, diharapkan ya Bapak Ibu itu bisa menerapkan di posisi manajer. Selanjutnya, kita lanjutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini pada saat dulu COVID, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi di sini bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja. Nah, di sini budaya positif yang nantinya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun budaya positif, yaitu mengadakan perubahan dengan positif di SMK Negeri 2 Pati dengan menciptakan lingkungan yang positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Di sini ada
dua gambar. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah gambar sebelah kiri atau gambar sebelah kanan? Keyakinan kelas. Coba Bu Hilda, menurut Bu Hilda, mana yang keyakinan kelas? Gambar sebelah kiri atau sebelah kanan? Bu Hilda ada? Ada Bu, sebentar. Ini yang sebelah ini hijau. Yang hijau ini loh Bu. Yang hijau yang sebelah kiri ya, menurut Kiri Bu ya. Hilda, sebelah kiri adalah keyakinan kelas. Kita lanjutkan, apakah keyakinan kelas bahwa yang sebelah kiri ini termasuk peraturan. Yang sebelah kanan inilah yang keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid. Ini biasanya itu diterapkan di saat awal pembelajaran ketika Bapak Ibu ketika masuk pada saat awal tahun pelajaran bersama anak-anak. Pastinya kan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi disitulah murid bersama guru membuat keyakinan kelas untuk nantinya diterapkan pada saat pembelajaran yang Ibu atau Bapak nanti selama satu semester mengampu para murid tersebut. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada dua kolom. Yang sebelah kiri itu peraturan, yang sebelah kanan itu termasuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker atau jangan berlari di kelas atau koridor. Kita cek bahwa keyakinan kelas itu nantinya dapat memunculkan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya itu akan membuat tanggung jawab pada diri murid. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu akan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, itu komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu akan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu akan menjaga kesehatan diri murid dan orang lain juga. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk penerapan untuk menumbuhkan disiplin diri, yaitu nilai-nilai kebajikan bersabar. Gunakan masker itu menjaga kesehatan. Jangan berlari di koridor itu adalah menjaga keamanan atau keselamatan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya selama 1 tahun ini. Saya membuat kesepakatan dengan kelas yang saya ampu. Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini guru bersama murid bekerjasama atau berkolaborasi, bagaimana nanti selama 1 tahun ke depan ya ada keyakinan yang mereka buat sendiri yang nantinya juga akan mereka sendiri jalankan atau laksanakan selama pembelajaran dengan pelajaran saya. Kemudian kita lanjutkan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah. Langkah pertama itu menstabilkan identitas, langkah kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga langkahnya menanyakan keyakinan pada murid tersebut. Ya. Kemudian segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah itu guru
berperan sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Coba kita simak ya penerapan restitusi pada video berikut ini. Di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang tidak. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Akan mulai di
memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Itu contoh penerapan segitiga restitusi yang harus kita terapkan di sekolah kita, diharapkan untuk kita bisa terapkan di sekolah kita. Kita lanjutkan untuk membuat tadi ya, ini sudah dijelaskan di video ini bahwa bagaimana menstabilkan identitas atau menerapkan segitiga restitusi itu kan tadi ada 3 langkah, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kembali pada murid tersebut, keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati antara guru dan murid di awal pada saat memang menyusun atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru yang berada di posisi manajer yang bisa kita terapkan ketika kita menghadapi murid. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya yang sudah disepakati itu apa? Contohnya seperti itu. Itulah paparan atau diseminasi budaya positif yang saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan budaya positif atau segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol yang saya harapkan Bapak Ibu semua dan bisa menerapkan di SMK Negeri 2 Pati ini. Ini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa angkat tangannya atau di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan ya, Bapak Ibu, ini kita refleksi bersama-sama. Dari pemaparan yang saya sampaikan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari diseminasi budaya positif ini? Kira-kira apa Bapak Ibu yang dapat merubah paradigma? Yang saya pelajari atau saya dapatkan selama mempelajari modul 1, modul 1.1, 1.2, 1.3, bahkan 1.4 sekarang ini, bahwa antara hukuman kemudian konsekuensi itu adalah berbeda. Saya menganggap bahwa dulu itu bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Intinya anak itu kan dihukum, itu menurut saya. Tapi setelah mempelajari modul ini, bahwa hukuman dan konsekuensi itu berbeda karena hukuman itu sifatnya tidak terarah, bahkan secara tiba-tiba. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, paradigma apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah
mendapatkan pemaparan dari saya ini? Coba Bu Ana Oktavia, paradigma apa yang dapat Ibu Ana dapatkan setelah mendapatkan ya pemaparan dari saya? Masih unmute Bu mikrofonnya. Bu Agatha? Coba Bu Agatha. Mikrofonnya masih unmute, Bu. Suaranya Bu Ana tidak kedengeran ya. Di kolom chat aja Bu Ana. Yang kedua, coba Bu Hilda Rifani. Refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Bu Hilda. Bu Ana mungkin bisa di kolom chat. Kalau tidak bisa, Bu Ana, bahwa paradigma yang bisa merubah Bu Ana berkaitan dengan konsekuensi dan hukuman yang diberikan oleh siswa ya. Kemudian yang kedua apa Bu, perasaan Bu Ana setelah mengikuti sesi ini berkaitan dengan makna disiplin yang sudah saya paparkan. Perasaan panjenengan pripun? Bu Ana perasaannya lebih baik dalam memberikan penanganan yang lebih baik untuk siswa ya. Kemudian Bu Ika mau refleksi yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah dilakukan Bu Ika selama mengikuti modul ini? Apakah peran Among dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, bahkan manajer? Oke, Bu Ika, bahwa refleksi dalam sesi ini memerankan sebagai peran Among sebagai manajer dalam pembelajaran. Oh, berarti Bu Ika sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ya. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk pemaparan yang saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan diseminasi budaya positif pada pagi ini, nggih.
Untuk acara, alhamdulillah, untuk acara pada diseminasi budaya positif ini berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari kita tutup kegiatan diseminasi budaya positif pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih. Semoga diseminasi budaya positif pada pagi ini dapat memberikan perubahan yang positif pada Bapak Ibu semua, dan mari kita bersama-sama menciptakan budaya positif dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menerapkan 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani murid yang memang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.